kebudayaan dari bangsa-bangsa yang masuk Islam. Bangsa Persia itu kebudayaannya lebih hebat, itu lebih tunggu itu dari Arab. Arab ini belakangan, gitu. Romawi, Yunani, juga Cina, India, itu kebudayaannya sudah tinggi. Nah, ini bagaimana Islam menghadapi adat-adat itu. Apakah Islam apakah Islam ini anti adat kebudayaan suatu bangsa? Ini pertanyaan. Apakah mentolerir? Nah, ulama-ulama menyebut sesuatu yang belum atau tidak ada di zaman Nabi, ya, itu disebut bid'ah. Bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang baru, yang tidak terdapat di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Nah, ini adat istiadat itu bisa juga dipandang dari sudut ini. Itu bid'ah. Jadi adat bangsa siapa saja yang di zaman Nabi tidak ada atau tidak ada dalil di dalam Quran hadis, itu bid'ah. Ada suatu hasil produk daripada pemikiran ahli hukum Islam atau fuqaha, dan ini sudah menjadi satu kaidah, satu ancer-ancer, satu kaidah hukum yang berbunyi ini: al-'adatu muhakkamah. Adat itu diperkokoh. Gono gini dibenarkan atas dasar musyawarah. Jadi adat suatu bangsa, satu kelompok itu kalau memang tidak berbahaya diterima, diperkokoh malah. Contohnya lagi, sebelum Islam datang, orang Mekah, orang Arab sudah mengerjakan haji. Sudah ada haji, sebelumnya Islam sudah ada haji. Keliling Ka'bah, tawaf, ada. Ini sudah merupakan tradisi turun-temurun ini, haji. Ini oleh Islam diterima, tapi diadakan perbaikan di sana sini. Jadi adat ini ada dua yang saya ingin terangkan ini. Jadi ada kaidah hukum al-'adatu muhakkamah. Kalau ada sesuatu pengeterapan hukum, ya ini harus begini. Sekarang kawin. Nek carane wong kene nek kawin ki piye? Ya dadak jarak, umpamane ya, dadak nggawa kembang, dadak nggawa ngene, giling-guling, kuasi. Kalau sama tanya, apa ada dalilnya di dalam Quran dan hadis kemanten lo nggo kuasi? Ada. Mamanya senggo janur kuning, ada itu? Enggak ada. Tukar cincin, ada? Enggak ada. Terus apa lagi? Itu ngidip apa? Telur, ada? Enggak ada.
itu semua termasuk apa? Adat istiadat. Sekarang saya tanya, dalile ini soal pakaian itu enggak ada. Di sana hanya ditentukan nutup aurat titik, gitu. Nah, bagaimana model pakaian? Apa ada ketentuan? Nggak ada. Apa model senggulo seperti orang Afrika itu, atau orang Burma, orang apa Thailand itu, mulai koyok opong, ya? Atau seperti orang India pakai itu ada gitu, ya ada. Malah mau Jawa ini ya arep konsekuen nggak konsekuen. Kayak kopiah itu apa dikira itu Islam? Tidak. Itu kopiah itu, kufiyah. Berasal dari Kufah di Baghdad. Jadi pakaian ini dari Kufah itu menjadi kopiah, ya, kufiyah. Jadi impor juga itu. Jadi untuk ini maka saya ingin menguraikan di sini tentang bid'ah. Bid'ah itu ini juga adat termasuk di sini. Apakah adat istiadat itu termasuk bid'ah apa tidak? Nah, di sini saya ingin membacakan satu kaidah, yaitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang biasanya dijadikan pegangan itu. Untuk menolak termasuk itu yang saya tanyakan itu. Ya. Yaitu sabda Nabi begini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahdatsa, siapa yang membikin baru di amrina hadza, di dalam urusan kita ini, yaitu agama Islam, ma laisa minhu, sesuatu yang tidak termasuk daripada Islam, bahwa raddun, maka itu ditolak. Ini sabda Nabi ini terlalu singkat, ya. Sesuatu yang dibikin baru, model anyar, ya. Artinya yang di dalam zaman Nabi tidak ada, ya. Itu termasuk. Atau yang di dalam Quran, hadis tidak ada, maka itu raddun, ditolak. Nah, ini rame ini hadis ini menjadi pembicaraan topik. Ya apa ini maksudnya? Nah, akhirnya Imam Syafi'i, salah satu imam mujtahid, ahli hukum, sarjana hukum Islam yang ternyata paling banyak pengikutnya di Indonesia ini, yang disebut mazhab Syafi'i. Ini beliau mengatakan begini. Ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwa al-bid'atu ad-dallah wa ma uhditha min al-khairi wa lam yukhalif
syai'an min dzalik fa huwa al-bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang dibikin baru, model anyar, dan menyalahi kitab, menyalahi Quran, satu, atau menyalahi hadis, sunnah, atau menyalahi ijma', kesepakatan para ulama mujtahidin, au asar, atau menyalahi asar itu dari sahabat, perbuatan atau kata-kata sahabat Nabi yang menentang atau yang tidak sama dengan ini, bahwa bid'atud dhallah itulah bid'ah yang sesat yang harus ditolak kalau bertentangan dengan salah satu ini tadi. Tetapi apa yang dibikin baru yang berupa kebaikan dan tidak menyalahi salah satu tadi ini, 4, bahwa bid'atul mahmudah itu bid'ah juga namanya, tapi baik, terpuji. Seorang imam ya, yang namanya Abu Muhammad Ibnu Abdussalam, beliau mengatakan, innal bid'ah ala khamsati asal. Bid'ah itu ada 5. Ini sudah lebih konkret lagi. Barang yang di zaman Nabi tidak ada, ya, baru timbul akhir-akhir, itu dibagi 5. 1, wajib, hukumnya wajib. Kok malah wajib? Ini kaget nih. Ini satu kejutan ini. Ya. Kok wajib? Terus wa muharrama, haram. 3, makruha, makruh. Mustahabbah, sunnah. Terakhir 5, mubahah. Mubah itu ya enggak makruh, enggak sunat, enggak wajib, enggak haram. Netral. Lalu contohnya, yang wajib apa? Yang di zaman Nabi tidak ada. Di antara contohnya digambarkan, yaitu menulis Quran, membukukan Quran, menulis Quran, mencetak Quran. Itu enak zaman Nabi, enak. Tapi itu wajib itu. Wajib. Juga kitab syariat, artinya hukum-hukum Islam wajib dibukukan itu. Itu bid'ah tapi wajib. Sebab ini kalau tidak dilakukan, Quran bisa lenyap. Bisa lenyap. Kalau tidak ada kitab yang berupa kitab dicetak-cetak sekarang. Itu bid'ah itu loh. Di zaman Nabi tidak ada, apalagi percetakan di zaman Nabi tidak ada. Kertas saja tidak ada waktu itu. Apa yang harus ditolak? Malah tidak, menurut imam tadi wajib. Sebab dasarnya tablet menyampaikan ajaran agama itu hukumnya wajib. Jadi kalau sampai orang meninggalkan tablet, dosa. Padahal untuk itu kalau Quran dan hadis ya tidak dibukukan, dicatat, ya juga hukum-hukum yang lain ini bisa terancam hilang. Ini contoh yang wajib. Contoh yang haram, bid'ah yang haram, yaitu dicontohkan di sini tarian-tarian, pajak-pajak yang tidak mempunyai dasar hukum. Nah ini termasuk haram.
bid'ah yang haram. Itu menghias masjid. Masjid itu kembang-kembang, langgar termasuk itu kembang-kembang. Nanti akhirnya ada pemandangan gunung-gunung, pemandian akhirnya nanti seperti di YouTube itu nanti. Malah orang berenang, nyonya, wah, jadi menghias malahan. Tekel itu yang baik, polos. Jangan hias-hias kembang-kembang. Ini nak mau sembahyang bisa ngelamun itu nanti. Iya, kalau lihat itu. Nah ini termasuk menghias-hias masjid itu termasuk bid'ah yang makruh. Yang sunat bikin madrasah. Apa ada zaman Nabi bikin madrasah? Bikin pondok ada. Cuma yatim piatu ada. Bid'ah itu. Oh iya tapi sunat itu. Masa mau ditolak karena di zaman Nabi tidak ada? Iya tapi kan ada itu. Wala yakhuddu ala ta'amil apa? Itu apa? Miskin. Tidak itu. Wa ammal yatima wala taghar, jangan disentak. Loh masa ada yayasan yatim? Masa ada yayasan yatim? Ayo. Mau ditolak? Ini namanya bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada. Ya, di Quran juga tidak ada. Bikin pondok tidak ada. Tidak ada. Tapi ini sunat. Sunat. Karena melaksanakan salah satu anjuran agama. Jadi semua kebaikan malah di kitab ini yang paling banyak dibaca di pondok-pondok. Mulutan, bid'ah. Mulutan itu bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah, baik. Di mana diceritakan sejarah Nabi, di mana diadakan mamanya ngejung sedekah, ngejung pakaian, anak yatim, anak. Oh, bagus. Sebab kalau kita itu katanya, kalau pintu ini ditutup, berarti umat Islam ini harus pasif. Tidak ada akulturasi. Padahal waja'alnakum qabaila itu. Syu'uban wa qabaila apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Ini namanya akulturasi. Mana yang baik dari sana kita ambil, jelek kita tolak. Ini ta'arafu. Ya kalau kita itu menolak, pokok ini zaman Nabi orang enek kita mau. Ya sudah tutupin jendela itu. Pintu juga harus tutup, berarti umat Islam akan terasing dalam peredaran kemajuan zaman. Dan saya kira tidak ada orang berpikir begitu, tidak ada. Saya kira tidak ada. Jadi bid'ah itu nanti dulu. Bid'ah dan bid'ah ada dua. Nah gitu loh. Adat istiadat itu pun ada dua. Ada yang bertentangan dengan Quran. Nah ini. Atau bertentangan dengan hadis, sunnah. Atau bertentangan dengan ijma. Atau bertentangan dengan qiyas, analogi. Atau bertentangan dengan asar zaman sahabat. Sebagai contoh begini, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menurut Ibu Aisyah setiap tahun satu kali mesti Kanjeng Nabi itu pergi ke kuburan Baqi'. Saben tahun satu kali pergi ke sana terus doa lama. Nah ini orang-orang yang suka hol-holan itu, hol-hol
Oh dapat hadis begini, wow, dikira-kira. Hol. Imam Tawus, ini seorang tabi'in, dia mengatakan, sahabat-sahabat, menurut beliau, saya cari mulai seminggu ini ya dapat kitabnya yang menerangkan ini keserimpet entah hilang apa tidak ngerti, tergilah-lih itu sudah karuan. Kitabnya kecil. Imam Tawus mengatakan, sahabat itu kalau ada yang mati 7 hari selalu baca Quran. Ini ada transit. Malahan ada keterangan dari ini dari tabi'in juga, ya. Jadi tidak langsung dari Nabi. Bahwa jadi ini ada hadis yang marfu' yang mengatakan bahwa orang Islam itu ditanyain oleh malaikat Munkar dan Nakir itu 7 hari berturut-turut. Jadi pertanyaan itu jadi rupanya tidak cukup 1 hari. Ya mungkin terlalu banyak catatannya, mungkin saya tidak tahu ya. Atau mungkin jawabnya tidak tegas. Ya apa? Kok pelin-pelan nih? Besok paginya ditanya lagi. Itu selama 7 hari. Dan diterangkan bahwa kalau orang itu orang munafik 40 hari. Terus diinterogasi, terus menerus CPN. Ya, yang tanya ini, kamu itu telur dari mana dulu itu ya? Itu semua sampai telur diurus. Nah di sini Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini saya selingi, beliau menerangkan ini lurus, asal kon lurus itu beres, interogasi lancar, sembahyang 5 waktu. Kalau ini kamu bisa pelihara dengan baik, running well. Iya, yang lain gampang, mudah. Tapi nek sembahyang sing goyang, nah itu terus. Ini 40 hari. Terus menerus interogasi. Iya nek interogasi setiap kali ditutup barang ini. Itu. Ada yang kedua, yaitu jangan berbuat zalim pada orang. 2 ini pokok masalah. Ojo ngani ngoyo nang wong. Ojo jupuk barang wong. Ojo memperlakukan orang. Pokoknya kalau cara bahasa sekarang, hak-hak asasi. Nah, hak-hak asasi orang lain jangan diganggu. Itu. Jadi kalau udah ada barangnya orang katut, orang itu ditipu sampai akhirnya harganya melebihi dari yang tak mesti. Wah ini berat. Jadi 2 katanya Nabi. Ya, soal ini, soal sholat dan soal segala ini. Kalau ini kita bisa, yang lain itu insya Allah running well dan bisa beres. Ya wis gak apa-apa wis iki. Ya itu tekun kok oleh sembahyang temenan kok wis karena itu. Nah, mungkin begitu ya. Yang jadi mungkin saja ini saya cuma ngawur ini ya. Ya. Nah ini keterangan begini. Baiklah. Kalau umpamanya kita tidak mau menerima, enggak, itu mana hadisnya itu mana marfu saya tidak usah dalil ya. Itu adab. Saya jawab saya. Adab. Terus sekarang saya mau tanya sama Anda, apakah adab ini harus dikurangi? Atau kita teliti? Kalau adab ini tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan agama, apa kita terima?
Apa kita anggap ini bid'ah? Karena bid'ah kita sholat. Kalau begitu, ini harus konsekuen ini. Kalau adat Jawa kita tolak, adat Eropa apa juga harus ditolak. Ayo, adat Eropa coba digerayai sekarang. Mana ada orang Islam yang tidak pakai adat Eropa? Hah? Malah sekarang dirubah. Trim, itu kan mirip-mirip tank. Ya, trim. Gaya nara-ara gitu loh. Hah? Baik. Ayo, hukumnya baik apa? Apa dah bid'ah itu? Hah? Malam. Padahal kita sudah ada assalamualaikum. Iya kan? Nah. Ini kalau kita menolak, jangan menolak satu, semua aja tolak. Berarti kita punya prinsip Islam mau adat siapapun yang tidak ada kejalnya. Harus begitu. Baik dari Jawa maupun dari Eropa, gitu. Juga dari India. Padahal sini nyanyi India semua, dangdut itu. Itu kesenian India itu. Malah ada yang tanya sama saya, Pak, itu samar-samar seperti posisi anak-anak ini. Itu apa? Itu kan Arab tak? Iya, kenapa? Apa itu Islam? Wah, repot menjawab. Tidak gampang menjawab pun. Padahal nyanyian itu sama saja dengan yang lain. Ya Habibi, ya. Itu wahai kekasihku, oh cinta. Sama. Sebab cara Arab menurut saya. Bedanya duri. Isinya bodoh mawon. Oh, apalagi yang Umi Kulsum, Abdul Wahab, Muhammad Abdul Wahab. Wah, kadang-kadang porno. Sekarang apanya bedanya sekarang? Antara gamus dan orkes Melayu dan ini, apa namanya? Orkes Barat itu apa namanya? Dan, ayo, apa bedanya? Ketikung, podono, ayo. Gitar bodoh, ayo. Penyanyi bodoh. Modele nyanyi iya bodoh. Niat ngene bodoh. Ayo. Saiki ya sing samreh ya saiki menari-nari kok. Ayo saiki apane sing arep kok bedakno? Dino nek iki diterima nek iki kok ora. Ayo. Wah, lha iki berat. Mulane nanti dulu lah, nanti sabar. Marilah kita itu bicara dari prinsip itu. Kita itu menolak adat baru. Adat yang di zaman Nabi tidak ada. Nah, disinilah maka saya kalau menjawab pertanyaan ini, kok jajak selamatan kumpul-kumpul nyelameti, apakah ini ada dalilnya apa tidak? Nah, saya ingin meninjaunya dari sudut isi. Begini, saya kira saudara-saudara pernah mendengar cerita bagaimana Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam di tanah Jawa. Yang tanah Jawa ini 1000 tahun mengikuti agama Hindu. Sudah 1000 tahun. Jadi ajaran-ajaran Hindu dan Buddha itu sudah berakar, sudah mendarah, mendaging. Loh kok iso diterobos Islam ini? Islam barang baru datang, padahal sini sudah merupakan benteng yang kokoh. Kok bisa Islam ini masuk? Masuknya aja sudah gumun kita ini. Melihat kukuhnya benteng kebudayaannya, secara kultural, secara kebudayaan, secara peradaban, ini sudah cap Hindu, Buddha dan animista. Lah kok Islam bisa melebihi?
Itu sisi. Luwih aneh lagi, Islam yang masuk itu berkembangnya begitu pesat. Sot Islam itu. Ini jadi tak ilok. Boy. Dungo